Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, la syarikalah, mausufun bikulli kamalin, munazzahun an kulli naqsin, wa huwa jami'ul kamal, ghaniyun amman siwah. Wassalatu wassalamu ala as-sayyid al-kamil bil fadail alladhi khassastahu fil azali bi sahibi jami'i sifatil kalam kamaliyah, munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah, An-Nabiyil Ummi al-Maktubi baina katifaihi khatam nubuwah, Al-Habibil Alil Qadril Adimil Jahi, walam yakhlukil khallaqu khalqan mithlah, la qablahu wala ba'dahu afdal minhu, wa akram manzilatahu inda hadrati sultanil mamlakatil ahadiyah, wa ja'altahu wasitatul udma li ahli la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi amma ba'du. Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib, khususnya guru kita, sesepuh kita, KOC, dan beberapa kesepuan-kesepuan, khususnya yang ada di Majalengka ini. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tidak berarti mengurangi hormat, takdim, ikhtiram kami kepada para beliau. Yang saya hormati bapak-bapak dari Forkopimda Kabupaten Majalengka, khususnya yang saya banggakan, kami banggakan Bapak Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Ketua MUI, Kejaksaan Tinggi, Kehakiman, dan beberapa instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu saya banggakan. Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek serta jajarannya, bapak-bapak dari unsur kepala kelurahan atau kepala desa, serta perangkatnya yang saya hormati, panitia penyelenggara dalam rangka Maulid Kubro Nabiyuna Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maulud adalah sumber daripada segala sejarah keberadaan kebangkitan dunia Islam. Maka dengan adanya maulud kita akan lebih jauh mengenal kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena dengan sebab maulud, mengapa kita utamakan maulud sampai sebesar ini di Majalengka, dan dimanapun namanya maulud itu pasti ramai. Masalah orang cocok dan tidak cocok maulud, kita buat tidak mengurusi orang itu. Yang penting peringatan dimanapun tetap berjalan istiqomah. Artinya maulud tersebut melahirkan rasa syukur, matur nuwun, terima kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikira umpamanya kita bisa
untuk peringatan Maulid Nabi 1000 kambing jangan bangga dulu. Belum apa-apa. Mau 1000 kambing, 1000 sapi, 1000 kerbau. Cak Sunda mameureun munding namina hari kerbau teh. Kambing mau berapa, ayam mau berapa, kayak zaman Sultan Abdul Mudzaffar. Kalau peringatan Maulud tidak tanggung-tanggung. Karena apa? Melahirkan syukur. Kalau tidak Rasulullah dilahirkan, kita mengenal ismi iman tidak? Kita ngerti iman atau tidak? Kita mengerti Islam atau tidak? Kita mengerti Quran atau tidak? Kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil atau tidak? Kita bisa mengerti akhlakul karimah, akhlak yang terpuji dan akhlak yang tidak terpuji. Kita kenal itu tidak? Kita ngerti taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada pemerintahnya, taat kepada kedua orang tua. Bisa menghormati mana yang lebih tua, mana yang muda dan lain sebagainya. Kalau tidak kenal dengan Rasulullah, kita itu kenal itu semuanya tidak? Kalau kita tidak kenal Rasulullah, tahu sholat 5 waktu, zakat, haji atau tidak? Coba. Jadi artinya dengan peringatan Maulidin Nabi itu kita bersyukur, hatur nuhun. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sal jalma nu henteu terangkan hatur nuhun ke manusia, sami wae henteu terangkan hatur nuhun ka Gusti. Maaf kalau sudah saya salah. Sebab lisan Pekalongan. Sapali ya teh. Punten. Jadi semuanya itu sebab. Sampai kita bisa mengerti semuanya kebaikan-kebaikan. Laula Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari mana kita ngerti? Sejauh mana kita mengerti? Terima kasih kepada beliau. Coba. Haji itu termasuk bagian meneruskan sejarah sebenarnya. Ka'bah yang dibangun Nabi Allah Ibrahim itu pun bukan langsung Nabi Allah Ibrahim yang membangun, diperintah oleh Allah untuk meneruskan tapak tilas yang telah dahulu Nabi Allah Adam sudah ada. Jangan dikira itu bangunan mutlak. Nabi Allah Ibrahim turun wahyu sampai mendapat petunjuk di mana situs-situs pendahulu yang telah terkubur oleh pasir atau tanah diangkat kembali. Dan perlu diingat bahwa Ka'bah diciptakan oleh Allah bukan untuk menjadi pengganti nyembah kita kepada Allah. Hati-hati di sini. Jadi kalau berbicara syirik gak usah jauh-jauh. Kalau kita menjadikan Ka'bah pelantara kita menghadap kepada Allah, nggak benar. Kita menghadap kiblat, mentaati perintah, menghadap selesai, berarahkan artinya. Tapi Baitullah bukan Tuhan. Boleh-boleh saja diberi nama Baitullah, itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Allah Ta'ala bersumpah, was-sama'i wat-thariq. Wawunya wawu qasam kalau orang mengerti nahwu. Boleh-boleh saja itu haknya Allah. Demi langit, apakah itu bermakna wawu qasam Allah Ta'ala sumpah dengan menggunakan makhluknya? Tidak. Wawu qasam di sini untuk menunjukkan kodrat iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebesaran Allah Ta'ala. Demi langit yang aku ciptakan inilah, untuk difikirkan, bukan untuk sekadar dilihat. Berapa planet-planet yang aku ciptakan, kita melihat atau tidak?
Bagaimana hampa udara sampai ionosfer dan lain sebagainya. Berapa juta planet, berapa juta perbintangan. Disitulah wassama'i wattariq. Karena Allah Ta'ala sumpah karena makhluknya. Hati-hati pengertian di sini. Makanya ngaji itu pakai guru. Kalau ngaji gak pakai guru ya bisa begini lama-lama nanti. Ya mohon betul. Nah dari itulah kita belajar. Nah zaman Rasulullah SAW, zaman Nabi Allah Ibrahim membangun Baitullah, diteruskan. Lebih hebat lagi setelah dibangun apa diantaranya? Jamaatul Hajj, Jamaatul Umrah. Kita dididik oleh Allah Ta'ala napak tilas. Berapa ribu tapak tilas para anbiya yang tawaf di sekitar Baitullahil Haram. Berapa para sahabat, para rasul terdahulu dan para nabi pendahulu. Berapa ribu. Belum tapak tilasnya, telapak kakinya semulia-mulia kekasih Allah Nabiuna wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kuriling di sekitar Baitullah. Belum para sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain-lainnya yang berhajj. Belum ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh para pewarisnya dari mulai ahli baitin Nabi sampai para a'immah pendahulu Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki dan Abul Hasan Al-Basri dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh ulama mutaqaddimin yang handal, bukan asal kapal kitab tahu hadis 10 saja sudah ngek gitu. 2 ayat sudah nyalahin sana nyalahin sini. Tidak. Ulama-ulama yang handal betul-betul. Itulah. Berapakah telapak kaki? Nah ketika kita ziarah ke sana, tawaf dan umrah, mungkin kita juga berpikir jangan-jangan wali 9 pun sudah haji semuanya. Tidak mungkin kalau tidak. Jadi di sana pun juga bisa kita berhusnudzon, ada telapak kakinya juga wali 8, wali 9. Tapi yang dituntut bukan itunya, apa ulih-ulihnya. Oleh-oleh kita itu apa dari haji dan umrah? Apakah telapak kaki kita yang telah menginjak mendapatkan satu athar bekas barokah dari orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mampukah kita bisa membawa bekas itu yang mewarnai telapak kaki kami sehingga bisa meneruskan perjuangannya, bisa meneruskan contoh-contoh suri tauladan yang baik, menjadi umat tokoh-tokoh pemersatu. Inilah hebatnya. Sejarah lagi kita mencium Hajar Aswad. Bagaimana Allah Ta'ala, bagaimana baginda Nabi SAW menghormati. Kalau Hajar Aswad kan makhluk, bukan Tuhan. Nggak bisa apa-apa kalau dipasang, nggak dipasang aja nggak bisa ngangkat sendiri kok. Dan itu mempunyai riwayat yang luar biasa. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kelompok per kelompok orang-orang Arab pada waktu itu paling fanatik terhadap kelompoknya atau kabilahnya. Kalau sudah Bani Hazrat, Bani Tamim, Bani Aus, tidak ada yang mau saling merendahkan, tidak ada. Saling tawaduk itu tidak ada. Fanatik luar biasa. Sehingga kalau mempunyai anak perempuan itu kayak dons jatuh. Loh itu. Kebanggaannya sudah sejauh itu. Maka ketika mau memasukkan Hajar Aswad berebut, saya merasa paling afdol, ini saya rasa paling afdol, ini paling afdol.
Hampir saja pertumpahan darah. Tapi apa yang terjadi? Mufakat dan musyawarah ini ternyata penting. Diutamakan mufakat dan musyawarah. Hasilnya barang siapa seorang pemuda yang masuk ke Masjidil Haram, ke tanah haram ini waktu subuh, itulah yang berhak untuk mengangkat, memasukkan Hajar Aswad. Ternyata yang masuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya. Tapi sifat Rasulullah seorang pemuda pada waktu itu masih umur 35 tahun. Tidak mempunyai sifat monopoli, akuisme, anania. Saya, sedikit-sedikit saya, pendapat saya, pendapat saya. Itulah. Digelar surbanya oleh Rasulullah. Padahal pada waktu itu belum bi'tsah. Kaum Hanif, kaum ini masih banyak sekali. Dikumpulkan kepala-kepalanya satu persatu untuk mengangkat ujung per ujung dari sorban itu. Hajar Aswad ditaruh di tengah. Baru Rasulullah diangkat bareng-bareng. Siapa sekarang penerus Al-Amin ini yang menjadi pertanyaan? Contoh sudah terlalu banyak. Kaca-kaca lopian banyak sekali. Siapa yang mau meniru? Sekarang ini dagakan tokoh-tokoh pemersatu. Maaf saja kalau saya kritik. Terkadang kiai ajengan sama ajengan gara-gara beda toblosan itu sampai 3 bulan nggak ajak bicara. Ustadz sama ustadz, nyai sama bunyai, Habib sama Habib, beda pilihan saja. Oh, lu saling mengkanter di hoak atau di mana? Apakah begitu memberikan contoh kepada umat sehingga umat ini yang terjadi dan bangsa suka terhadap pecah belah? Jawab yang tegas. Buktikan kalau tidak, jangan tidak saja. Berilah contoh umat ini, bangsa ini yang sedang dahagakan kasih sayang, saling mengayomi, saling melindungi, sangat dahaga sekali. Kapan kita akan menjadi pelaku-pelaku pengayom umat mendapat gelar Al-Amin sebagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu? Malu rasanya. Itu satu contoh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi peringatan Maulid itu banyak hikmah-hikmah yang harus kita petik, yang harus kita tiru. Beri satu contoh saja yang ringan. Orang yang meniru akhlak dan tokoh pemersatu di mata kami, tak jauh dari Majalengka. Cuma maaf kalau saya kritik. Tahunya orang ziarah itu lain cerita keramat, saling barokah nggak ada. Ya barokah penting, cerita keramat juga penting. Tapi sejauh mana kita bisa menggali? Makanya ketika Habib Lutfi ditanya, Beb, istimewanya ziarah ke Sunan Gunung Jati apa? Hebatnya apa? Ya hebatnya cuma satu kalau saya. Apa Beb? Malu. Loh, enggak, ziarah itu begini, itu sih jelas. Habib Lutfi cuma malu oleh-olehnya ziarah. Lu kok bisanya malu gimana? Lu Syarif Hidayatullah sudah 400 sekian tahun, 440 atau 50 tahun yang lalu masih dakwah dalam kuburnya. Tidak percaya? Nah, orang yang datang ke Maulana Syarif Hidayatullah ada yang datang di tempat pintu. Padang bulan, padangi koyorino, ada. Yang datang ziarah ke Syarif Hidayatullah, salamullah ya sada binar rahman. Gak ada orang datang ke pintu Maulana Syarif sambil memegang begadang, mari begadang. Ada. Orang duduk baca yasin, baca tahlil, baca tasbih dan lain sebagainya. Itu macam-macam. Ya namanya lautan kan macam-macam.
Itulah Syarif Hidayatullah. Tidak cukup itu saja, sebelahnya punya non muslim mendapat tempat. Yang pakai menyan, yang pakai lilin, masa bodoh. Diberi hak. Saya heran, kok masih orang di dalam kubur masih bisa mempersatukan umat dan mempersatukan bangsa. Mestinya di situ ilmu yang kita ambil. Bukan hebat ya keramatnya Syarif Hidayatullah, hebat. Wah ini, nah inilah akhirnya kita tumpul. Tidak cukup itu, bisa membuat ekonomi kerakyatan. Seandainya di situ tidak ada Maulana Syarif Hidayatullah, ada enggak pasar seperti ramai seperti sekarang? Coba. Tidak ada, itu bukti. Nah kalian sama kita-kita ini hidup saja membuat ekonomi kerakyatan nggak mampu, apalagi mempersatukan umat, tidak tambah pecah belah aja untung. Malu sama Syarif Hidayatullah mestinya. Loh. Inilah coba semua ziarah dan membaca bagaimana inilah bukti realite yang dibawa oleh Maulana Syarif Hidayatullah. Dan itu bukan Maulana Syarif Hidayatullah saja, sampai Ampel semua wali 9 dan sebelumnya wali 9 ekonomi kerakyatan semuanya jalan. Di Ampel tuh kayak apa ya Allah, belum di Tuban Gresik, di Gapuro Gresik, sampai di Sedayu Maulana Hashim Derajat, sampai ke daerah Murio yang lebih tinggi naiknya daripada Gunung Jantan. Pasaran di situ. Saya pikir ini orang mau jualan sama kuburan atau gimana? Tapi kenyataannya tidak. Apa terima kasih kita kepada para beliau? Apa hatur nuhun kita? Jangankan lagi kepada para beliau, ucapan terima kasih kita kepada kedua orang tua, seumpamanya mengholi orang tua kita sekalipun, maaf tukang beca, tapi beliau terhormat pahlawan keluarga. Keringat dikeluarkan, diteteskan demi siapa? Regenerasinya. Tidak mengharapkan cung siram besok gede ngungkuli kita ya, langka. Kerjaan yang kasar lagi, tidak. Mengharapkan anaknya yang lebih baik nasibnya diberi oleh Allah. Bahkan orang tua kita bagaimana cara mencari nafkah untuk anak istrinya. Di sini saya jarang nemui, tapi kalau di Jawa Tengah di simpang ampat itu coba orangnya sudah sedang begitu tua. Ada yang pakai pakaian Hanoman, Gadut Kaca, ada pakai Semar, Petruk, Dawala dan sebagainya. Nanti kalau merah baru dia joget, nyetel tip sendiri, joget sendiri. Itu anaknya biar lihat kayak apa orang tua mencari uang sesuatu. Jangan menyalahkan dahulu. Orang tua berapa-apaan sih itu, kita hargai mereka mencari uang demi regenerasinya. Apalagi kalau kita melihat bapak-bapak kita yang kerja berat, satu truk berebut terkadang lari, nanti 1 kintal berkuli bongkok ini masukkan ini, dapatnya berapa per karung? Anak kita ini belajar melihat itu, beri contoh. Jasanya sangat luar biasa. Para beliau kalau mau makan terkadang makan enak, pikiran sama anaknya. Ini jangan-jangan 2,5 kilo sudah kurang, padahal tiap hari 2,5 kilo. Saban hari lengganan sarapan pagi nasi buntel apa nasi? Apa itu kalau nasi yang di sini populer itu? Nasi apa? Nasi bungkus. Yang pakai ketimun segala itu apa namanya, bongko, nasi lengko. Kalau itu nasinya bisa berkata, Pak lu kagak bosan makan gua, karena saban hari makannya itu. Habis kalau mau ningkatkan pakai ikan, ingat 2,5 kilo bila kurang nantinya. Itu perjuangan orang tua. Coba kita dapat rezeki sedikit,
makan enak, makan sate atau makan nasi rawon dan sebagainya. Begitu mau makan, ingat orang tua kita mungkin masih belum tidur. Habis maghrib kita makan sate enak atau rawon. Coba orang tua kita masih apa? Belikan 2 bungkus apa gimana? Kelihatannya 1 piring nggak bisa masuk. Karena ingat kepada kedua orang tua kita. Begitu buru-buru dia makan langsung aja pulang. Mumpung emak masih belum tidur. Ternyata benar. Mak belum tidur. Batang tumben. Buru-buru benar. Iya mak, saya makan di warung ini. Rawonnya enak sekali mak. Saya ingat mak. Mak mau nyicipi tidak, saya belikan di 2 bungkus sama bapak. Kalau kurang nanti belikan lagi. Si orang tua pandai membahagiakan orang tua anaknya. Ah nggak enak, ini kok kamu beli? Enggak. Aduh enak. Pinteran kamu. Masya Allah. Terus muncul. Nah, kamu dapat rezeki belum seberapa sudah ingat kedua orang tua. Saya doakan kalian nak, kamu panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak. Wah doanya berketek banyak sekali, padahal hanya sebungkus nasi. Gunung Ciremai kalah dengan doanya orang tua, hanya 1 bungkus nasi. Begitulah hebatnya cintanya seorang tua kepada anaknya. Makanya kalau kita ziarah kubur ke orang tua, begitu duduk yang kita ingat apa? Ya Allah, aku belum sempat membahagiakan kedua orang tua. Sudah kembali ke haribaanmu ya Allah. Itu yang saya. Kapan saya bisa membahagiakan orang tua? Nah, membalas untuk membahagiakan kedua orang tua, 1. Jaga kerukunan, jaga kekompakan. Itu cara membahagiakan kedua orang tua yang sudah mendahului. Lebih-lebih yang masih hidup. Masih punya azimah. Kita masih punya jimat. Walaupun 1, entah itu bapak yang masih hidup ataupun ibu yang masih hidup. Tunjukkan taat kita kepada kedua orang tua. Bagian dari 1 taat kewajiban, kedua kali hatur nuhun kita. Terima kasih kita kepada kedua orang tua. Itu coba. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Apa kalau kita sudah melihat orang tua yang begitu hebatnya? Pasti akan membangun kekompakan. Tidak mudah keluarga itu kena hoax. Supaya kakak adik pecah belah. Lu gimana? Tuh adik lu gimana tuh? Ingat gak malu? Kenapa sih? Lu kan yang kaya adikmu. Nah ingat gak sama kakaknya kamu gak ada begini. Si kakak pandai. Ini juragan pecah belah ini. Langsung aja. Ya kalau bantu sama kita lu mau apa? Kagak bantu pun lu mau apa? Ditutup, tidak mudah dipecah belah. Itu baru sekup rumah tangga. Bagaimana sekup perjuangan ulama kita ini di Indonesia? Kalian ini punya kontribusi apa untuk mengisi kemerdekaan? Untuk mengisi perjuangan para ulama-ulama? Kiwuci sebaya sama saya 74 tahun. Sama-sama lahiran 46 akhir 47. Walaupun bagaimana 4 peristiwa 47 masih menjadi saksi sejarah. Karena pada waktu itu sekutu masuk lagi membawa sekutu. Membawa Belanda. 48 terjadi apa? Kita sedang berjuang mengusir penjajah. Kita ditusuk dari belakang peristiwa Madiun. 59 Kris. Kita belum lahir semua sampai 65 sampai bendera berkibar terus. Tanya dong, kita punya kontribusi apa untuk mengisi bangsa ini, mengisi kemerdekaan? Hariwos terus ribut terus. Kapan bangun? Kapan bangun? Malu ah.
Amerika punya sekat, punya kendali kendaraan yang ngetop-ngetop, kita beli. Soviet top kita juga beli. Belum yang lain-lain, kita kalah dalam persenjataan dan sebagainya. Belum tingkatan kapal pesawat, terbang pesawat tempur, kapal lautnya, kita kalah. Semoga kita bisa menempuh. Ilmu kedokteran kita kalah. Coba. Ekonomi kita bangun jatuh. Pertanian kefanatikan hilang terkadang. Yang tanam kita, yang susah kita, yang payah kita, tapi lebih suka memberikan nama kepada orang lain. Malu sih mestinya. Loh kok bisa begitu, Beb? Ya iya. Ayam Bangkok itu netesnya di mana, lahirnya di mana, di Indonesia apa di Bangkok? Mengapa dikasih nama ayam Bangkok? Berarti melarat. Ayam di sini banyak yang top. Apa sulit ya kita mengganti ayam Indo? Yang tegas Indonesianya. Ngomong Indonesia aja belum gitu, mau gitu, mau maju perang melawan penjajah. Nah, bisa lu kasih senjata der. Ya maaf saja kalau soal hal ini tentang kebangsaan, khususnya dalam agama dan kebahasaan saya agak keras sedikit. Kapan kalau tidak kita pecut kembali untuk bangkit, untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, NK, harusnya begitu. Suara Indonesia gegap gempita ini merendahkan yang lain. Orang takut akan melihat Indonesia. Bangsa Indonesia begitu fanatiknya terhadap kebangsaannya, jangan coba-coba lu. Lo itu diperhitungkan. Kembali ayam Indonesia, ayam Bangkok. Kasih warga negara tuh. Ya iya. Yang nanam kita, yang ribut kita, pupuk kita, sampai duren motong, duren Bangkok, jambu Bangkok. Alhamdulillah masih kebagian gula Jawa. Pisang Ambon, alhamdulillah, tapi melarat. Tapi coba kita, pisang Ambon Indonesia, gula Jawa Indonesia, ayam jambu harusnya kan begitu. Tunjukkan kefanatikan kita terhadap hasil tanah air ini, baru ekonomi akan maju di Indonesia. Fanatik terhadap orang lain terkadang merugikan bangsa sendiri, tidak sadar dalam bidang ekonomi. Coba kalau kita fanatik, Cina mana ya? Batik. Kalau Indonesia, sebelum menguntungkan orang lain, untungkan bangsa sendiri dahulu. Karena apa? Kefanatikan. Tapi kefanatikan atau muncul nasionalisme seseorang bangsa, seseorang dari anak bangsa, kalau tidak tahu sejarah nasionalismenya ngambang. Karena ruhnya nasionalisme adalah sejarah. Nah, ruhnya merah putih apa? 3 hal. Jangan dikira itu berkibar merah putih saja. Itu punya ruh. Apa ruhnya? Kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Catat itu supaya tahu kita semuanya. Kalau merah putih itu udah miring begini sedikit, berarti kehormatan kita ikut miring itu. Tegak lurus. Harusnya begitu. Makanya kita pakai ikat merah putih dan sebagainya. Kita didik kembali regenerasi ini supaya mengetahui dan mengerti, merasa, menambahkan, memiliki Indonesia. Harusnya gitu. Ini pun tuntunan baginda Nabi, hubul waton kok. Jangan dikira hubul waton itu lepas dari tuntunan baginda Nabi.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa terima kasih kita kepada para beliau? Kalau kita mengerti terima kasih kepada para beliau, luar biasa. Ya Allah, tidak mungkin tuh wali 9 sendirian. Jasanya banyak sekali tokoh-tokoh ulama penerus-penerusnya. Dan kita mengetahui itu para pejuang yang ikut andil memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Luar biasa. Kita tahu sejarah-sejarah beliau. Maka apa terima kasih, ucapan terima kasih kepada para beliau. Kalau kepada baginda Nabi, walah terlalu tinggilah, kepada kedua orang tua saja sudah sulit kok. Nah, inilah pentingnya Maulidin Nabi, nanti diteruskan oleh kholnya para ulama-ulama. Kholnya Mbah Kiai ini, Ajengan ini, Habib ini, dan lain sebagainya, supaya bangsa ini tidak keparemen obor. Kalau sudah kepaten obor mau ngomong apa? Diponegoro sudah tahunnya 1825, selesai 30, wassalam. Bagaimana asal-usulnya? Duka. Kalau ditanya yang lain, iya Ajengan kumaha, riwayat kumaha, baru jeng cenah. Sampai kapan baru jencena? Tidak tergali sejarahnya. Lama-lama wassalam. Tuh kalau kita lihat umroh juga sedih. Lihat ke Bake, lihat ke Ma'la, kuburan para ulama aulia di Indonesia begitu terhormat, tapi di sana rata begitu saja. Nanti anak-anak kita kalau tanya mana makamnya azwajun Nabi, haram, 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 paling ada itu. Itu yang terjadi. Tanya makam sahabat ini, mamnu, mamnu, haram, haram. Nah ini bagaimana umat ini kalau sudah kehilangan sejarah? Di Indonesia umpamanya peninggalan wali 9, peninggalan penjajah, untuk membuktikan harus kita jaga, melestarikan. Untuk apa? Pembekalan regenerasi yang akan datang. Buktinya dijajah Belanda mana? Nih buktinya, Linggarjati itu tempat dulu perundingan. Jangan dirubah itu, tolong. Umpamanya ini, sebab ini termasuk situs sejarah tanda bukti adanya penjajahan di Indonesia. Situs mana lagi harus dipertahankan, regenerasi biar tahu bahwa Indonesia merdeka bukan hadiah, Indonesia merdeka berdarah. Ingat, mana sekarang yang mengetahui? Ini yang memperhatinkan kita. Kalau gemblengan ideologi agama sudah cukup, yakin saya. Tapi kemerosotan nasionalisme, al-mahabbah, cinta kepada tanah air mulai melentur, semakin digerogoti. Kalau sudah melentur, bangsa ini sudah tidak mempunyai nasionalisme merosot, tinggal Allahumma hadina fima hadait, Indonesia tinggal dipecah belah, minta jadikan berapa, kawas tumpeng dibagi seberapa. Berpikir ke sana sedikit. Indonesia itu kayak perawan yang seksi, pemuda yang ganteng menunggu. Kapan ini bisa kita monopoli, bisa kita lamar, kapan? Sadar itu. Dengan segala cara. Yang satu oknum muncul pembusukan. Kenapa kamu cinta sama orang itu walaupun seksi, kan jelek, itu kan begini, itu kan begini. Padahal realita orang tahu itu anak cantik. Kalau itu laki tahu kalau anak itu ganteng. Tapi bikin pembusukan. Yang satu sisi oknum muncul lagi. Ah, pemuda apa itu? Kamu kan kadang nggak tahu ini orang. Padahal ini anak soleh luar biasa. Dihembuskan. Begitulah cara pembusukan supaya orang melentur cinta kepada bangsa dan tanah airnya. Kalau sudah begitu, sekali lagi kayak tumpeng tinggal dibagi berapa. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu ini terpecah belah? Buktikan kalau tidak. Buktikan kalau tidak. Caranya jangan mudah dipecah belah oleh hoax. Jangan mudah dipecah belah oleh satu fitnah.
sehingga kita mudah terbakar dan lain sebagainya. Itu yang ditunggu cara untuk memecah belah Indonesia. Sadar atau tidak? Ya, saya betul sekarang apa namanya, terang-terangan aja ngomong, bunga ada Pak Dandim, dia ada Pak Polres tuh, ada lainnya. Betul enggak? Iya. Nah, itulah. Maka dari itu, ayo kita jaga bareng-bareng, berkiblat, lihat akhlaknya Rasulullah, Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bekal kita, mempertahankan ideologi kita, khususnya kami warga ahli sunnah wal jamaah. Itulah untuk pedoman kita, semakin kuat semakin kuat semakin kuat. Orang tua dahulu sudah banyak menggambarkan bagaimana membangun cinta tanah air. Contoh Pak, duga di dia masih ayah kene tante abdi mantep terang, namun badai ngabangun rumah rompok, pasti di tiang tengah itu ada janurnya, ada cau, ada pare, ada lain-lainnya. Lalu bendera merah putih dilikat, masih ada dah tidak? Benar, budaya itu teruskan. Sebab itu penanaman yang luar biasa dari dalam, bukan penanaman dari luar. Pada waktu zaman Belanda, kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, siapa yang berani pasang merah putih? Siapa yang berani? Bisa pulang umur itu. Semua instansi pemerintahan Hindia Belanda benderanya. Tapi ulama kita, sesepuh bangsa kita tidak kehilangan akal. Bagaimana caranya menanamkan merah putih? Setiap bikin rumah dilipat pakai bendera merah putih. Tapi caranya nanti pakai janur dulu, tiwu, pare, cau, dan lain-lainnya. Baru dipasang pakai upacara bekakaknya, nah, panggang ayam, pakai doa, itu kan penutup belaka. Belandanya datang, wah, culture, no problem, no problem, dianggapnya ini culture aja dah. Coba kalau pasang merah putih aja langsung ekstremis. Nah, tapi ditutup oleh ulama-ulama kita dengan sesepuh kita. Ini culture. Kalau hati saya ngomong, lu yang bodoh aja. Aman. Filosofi ini kita ambil. Padahal ada yang 3 hari baru dipasang reng usuk, ada yang 1 minggu. Kira-kiranya umur janur yang begitu cantik, kuningnya, langsetnya begitu, kira-kira 1 minggu kena panas. Lama musim halodok awas kia teh kumaha panas nah. Cepat berubah warnanya, bisa jadi coklat karena panas. Berubah tidak? Berubah. Pisangnya semakin matang dah, padinya semakin koneng, semakin coklat. Tiwuna, aduh, lamun arandemenna turun. Coba, semuanya berubah. Merah putih berubah tidak? Jadilah bangsa seperti itu, tidak mudah diengkok-engkok, dibelok-belokkan. Itu filosofi yang luar biasa. Cuma kita kan tidak membaca, ini seolah ini buat budaya bangsa. Kan itu kan sepele kelihatannya. Bapak-bapak kita ini kalau lihat laut itu apa? Palingnya lihat gelombangnya, wah hebat sama sekali. Apalagi kalau musim ikan, wah yang besar, yang kecil, kita bangga. Tapi ada satu ilmu yang harus kita ambil di laut itu sendiri. Apa di antaranya? Air bah, air limbah apa saja, entah itu musim kemarau atau musim hujan, yang masuk ke lautan semua bisa outs. Tidak ada di tengah laut, saya biasa di laut sering, tidak ada kotoran di tengah laut, minggir semua didorong oleh gelombang.
Makanya pantai itu banyaknya kotor. Musim hujan, saya pernah naik helikopter. Aneh, dari Kali Bodri ini air luar biasa. Cuma berapa 3 mil, balik lagi. Limbahnya terdorong semua ke pantai. Tengahnya masih bersih. Nah itu kalau jadi bangsa bisa begitu, bisa menepis, bisa memilah, hebatnya luar biasa. Ada lagi yang istimewa lagi, filosofi laut. Apa diantaranya? Air hujan berapa yang masuk ke laut per detik, berapa miliar kubik, tapi tidak mampu merubah asinnya air laut. Nah itu bangsa harusnya begitu. Kita berpegang ideologi, berpegang akidah ahli sunnah wal jamaah, jangan kalah dengan laut. Laut saja tidak bisa digoyahkan oleh limbah. Ini filosofi tinggi, luar biasa. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dengan peringatan Maulid Nabi dan tadi ada kirapnya, saya walaupun tidak tahu merasa ikut bangga dan saya memberikan apresiasi kepada peserta tadi ikut dalam kirap dan lain sebagainya. Semoga Majalengka akan lebih besar yang akan datang dengan membangun kegiatan, apalagi nanti ditambah sebelumnya ada bazar. Sebelum hari H, ini luar biasa. Saya tidak heran kalau Majalengka begitu, karena apa? Ada kerajaan di bagian kerajaan yang tertua. Mana? Raja Galuh. Raja Galuh itu termasuk kerajaan tertua. Ya bukan kemarin-kemarin, bukan. Itu mungkin di atas 700 tahun yang lalu. Itulah. Sudah regenerasi-generasi luar biasa. Nah inilah diantaranya. Jadi tidak salah kalau di sini untuk memberikan satu percontohan untuk ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kita bawa yuk oleh adanya Maulid Nabi. Bisa enggak kita semakin tambah cintanya sama Rasulullah SAW, cintanya kepada para ahli baitnya, keluarganya, sahabatnya, cintanya kepada umatnya. Sebab cinta ini nomor siji, ini nomor satu, luar biasa. Sampai disebutkan dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Rasulullah mendapat mandat Allah Ta'ala untuk mengucapkan dan diperintah oleh Allah, fattabi'uni. Kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, langsung Rasulullah diberi mandat oleh Allah, ikuti kami, ikuti saya, tidak ikuti kami. Itu hebat. Nah sahabat bertanya, mata aku mu'minan shadiqan ya Rasulullah, sejauh mana kita dikategorikan mukmin? Dijawab oleh Rasulullah, idza ahbabtallah, selagi kamu mencintai Allah. Selanjutnya ya Rasulullah, mencintai utusannya, mengikuti sunnahnya, torekotnya. Di tengah-tengah ada satu hadis sabda Nabi, wal yatawafatun nasfil iman ala qadri tafawudihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepadaku. Kalau cintanya sama Rasulullah luar biasa, imannya luar biasa. Tanda orang yang cinta kepada Rasulullah, cinta pada keluarga Nabi, para habaib, para dzurriyyah Nabi, cinta kepada para ulama, cinta kepada para walinya. Itu tanda-tanda kita mahabbah bil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, tidak akan melepaskan selalu membaca Al-Qur'an wa shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi diperingatkan oleh Rasulullah, kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepadaku. Ini dimanfaatkan oleh oknum terkadang. Artinya begini, oh kalau begitu kadar bobot iman seseorang tergantung cintanya kepada Rasulnya. Oh kalau mau menghancurkan umat Islam, khususnya umat beragama pada umumnya, ya gampang kalau begitu. Kenapa? Cintanya gerogotin dulu. Hancurkan dulu kecintaannya kepada nabinya, kepada tokoh agamanya. Nah, baru agama itu bisa dihancurkan. Bikin hoax sebagaimana tokoh-tokoh agama itu, supaya tidak percaya kepada para ulamanya, pada tokoh agamanya. Terus dihembuskan begitu. Itu cara penggerogotan, pengebosan. Supaya apa? Khususnya Islam dan agama yang lain pada umumnya, untuk cara dihancurkannya.
Sama. Bagaimana cara menghancurkan negara ini? Kadar bobot seseorang cinta dalam tanah airnya tergantung cintanya kepada bangsanya. Kalau cinta sama bangsanya luar biasa, cinta kepada tanah airnya ya luar biasa. Kalau cinta sama tanah airnya luar biasa, ya cinta sama bangsanya luar biasa. Itu. Nah, bagaimana caranya menghancurkan? Grogotin. Supaya bagaimana cinta bangsanya mengendor, cintanya kepada ini bukan mengendor, bangkitkan terus. Apa pemerintah itu sekarang? Apa ini? Dulu salahkan, yang sekarang disalahkan. Terus bikin itu terus supaya kita mengendor kepercayaannya kepada pemerintahnya. Ulamanya dihantam juga, bikin hoax dan sebagainya. TNI-nya, Polri-nya juga jadi sasaran. Ulama, TNI, Polri, kalau ini tiga ini sudah mulai goyah, Indonesia itu mudah dihancurkan. Wahai bangsaku, sekali lagi saya bertanya, relakah negeri ini terpecah belah? Buktikan. Caranya gimana? Ada oknum TNI satu kalau sudah salah, ayo diorbit supaya apa? Mengurangi kewibawaan TNI. Nanti Polri salah satu, jadi oknum, orbitkan terus supaya wibawa Polri turun terus. Sampai kapan? Itu cara pengembosan, pembusukan. Nanti ada ustadz sedikit satu salah, orbitkan lagi. Inilah diantaranya. Itu cara-cara bagian menghancurkan Hati-hati di sini. Makanya ayo kita pelihara dengan adanya Maulid Nabi dan khol nanti. Di khol Ki Abdul Halim. Ki Abdul Halim ada dua, Abdul Halim Baribis dengan Abdul Halim Limunding yang satunya. Ya, itu lagi itu tokoh-tokoh ulama semuanya. Kita peringati beliau supaya kita tidak keparman obor, tahu sejarah perjuangan beliau. Dan bukan itu saja, tokoh-tokohnya banyak lagi, ulama-ulama yang di Majalengka yang harus kita angkat. Cirebon pada umumnya, Tanah Jawa, Indonesia pada umumnya. Kalau kita mengenal semua, tidak keparman obor. Sudah Diponegoro sudah 1825 30 selesai. Nah, Sentot Parawiro Dirjo di mana? Kiai Maja kemana? Dulu di Kuningan ini ada tokoh tetangga Majalengka Kuningan. Ada satu tokoh yang dibuang oleh Belanda. Siapa? Ki Hasan Maulana, Lengkong Kuningan. Itu termasuk pejuang luar biasa. Kemana sejarahnya? Kemana? Kemana sejarahnya ini tokoh-tokoh kita? Akhirnya sekali lagi saya ucapkan, nanti generasi kita ini, generasi muda kita lama-lama tidak mengerti bahwa Indonesia berdiri itu bagaimana, diperjuangkan oleh siapa-siapa. Ini yang sangat saya khawatirkan. Maka dari itu perlu dengan adanya Maulid Nabi di mana siarkan, dengan adanya kholnya para ulama kita siarkan supaya apa? Kita menjadi bangsa yang mengenal dan tahu menghargai jasa para leluhurnya, para sesepuhnya, dan kita ini bisa meneruskan perjuangannya menjadi tokoh pendamai, menjadi tokoh pemersatu dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk kebesaran, untuk syukur kita kepada Allah, syukur kita kepada baginda Nabi SAW. Kita tunjukkan akhlak yang luar biasa, budi pekerti yang luar biasa. Kita orang yang mencintai Rasulullah. Kalau sudah mencintai Allah dan Rasulullah, jangan khawatir maksiat itu akan hindar tersendiri. Kalau sudah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, ramai seperti apa? Tontonan kalau ada yang melihat, karena yang melihat apa? Sudah tertanam inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Lama-lama tontonan itu berhenti sendiri sebab tidak ada yang lajo, tidak ada yang nonton. Karena apa? Kitanya sudah tertanam sekali lagi inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Makanya sholatnya diperbaiki yang benar supaya terlahir dari hati kita inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Isinya karena apa? Karena kita mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah SAW. Tunjukkan budi pekerti kita, akhlak kita, sopan santun kita. Kita bisa menghargai dengan sesepuh-sesepuh kita dan lain sebagainya.
Insya Allah apabila ini hidup kembali kekompakan, keukhuwahan, insya Allah Indonesia jauh dari bala. Insya Allah Indonesia jauh dari cobaan. Ini yang saya khawatirkan, yang sangat saya khawatirkan, karena banyaknya pecah belah, akhirnya payung rahmatillah ini terangkat. Sebetulnya payung-payung ini bisa melindungi dari bala dan lain sebagainya. Akhirnya bobol, cobaan macam-macam. Padahal Indonesia itu kan banyak walinya, banyak aulianya, banyak ulamanya. Hadramaut Yaman itu coba walinya tidak kurang sama, tapi akhirnya bobol, pecah terus, perang terus. Jangan sampai Indonesia ini terjadi yang demikian. Ingat itu. Maka dengan sekali lagi dengan Maulid Nabi, ayo kita galang kerukunan, kekompakan, al-ukhuwah, dari mulai al-ukhuwatil Islamiyah sampai al-ukhuwatil wataniyah, wal ukhuwatil ahli sunnah wal itulah kurang lebihnya yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan fid din wa dunya wal akhirah, dan kita dijauhkan dari segala bala, dari segala fitnah, dari segala cobaan yang akan menghancurkan umat Islam khususnya dan umat beragama pada umumnya, dan menghancurkan kita semuanya ini, dijauhkan dari segala bala yang akan turun dari langit maupun tumbuh dari bumi, dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak ada barokahnya. Kita minta sama Allah Ta'ala, persatukanlah umat ini, persatukanlah bangsa ini menjadi benteng-benteng NKRI di Indonesia ini. Biniyatil Fatihah. Niat yang kedua membaca Fatihah, semoga Allah Ta'ala dengan sebab suratul Fatihah barokah di dalam umur kita semuanya, barokah Indonesia ini, barokah dalam pertaniannya, barokah di dalam ekonominya, barokah putra putri kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang tidak memalukan kepada kedua orang tuanya, memalukan para seleluhurnya, memalukan para sesepuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisiril Fatihah. Al-Fatihah. Semoga bangsa kami Indonesia ini khususnya dan umat Islam seluruh dunia dan umat-umat yang lainnya, semoga diberi oleh Allah Ta'ala kekuatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan, dijauhkan daripada segala penyakit yang akan merugikan pribadinya maupun di akhirat nanti. Bisiril Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.